Aku dulu jadi 3 negara selama 2 tahun itu. Satu di Swedia, di Universitas Gothenburg, yang kedua di Spanyol, di Universitas Deusto, yang ketiga di London, di UK, Universitas Roehampton. Oke, kamu kan tadi sudah singgung kamu dapat beasiswa Erasmus. Mungkin kamu bisa ceritakan bagaimana kamu sampai dapat beasiswa itu dan mengapa kamu melamar beasiswa itu dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain, misalnya LPDP Ya. atau Fulbright atau Australian Awards Scholarship. Kenapa kamu Ya. milih Erasmus? Dan ya, Oke. Sebenarnya jadi ceritanya dulu aku S1 kan di UGM, ambil HI UGM. Nah, ceritanya dulu S1 ku agak terlantar. Jadi aku udah selesaiin semua mata kuliah, pas tinggal garap skripsi tuh aku mulai kerja untuk yang itu, Rumah Norwegia yang tempat kita dulu itu. Terus aku jadinya terlantar deh, itu skripsinya nggak selesai-selesai, harusnya selesai 4 tahun, itu udah 7,5 tahun. Terus dapat surat dari UGM, wah ini harus selesai bulan ini gitu. Terus akhirnya ya udahlah aku selesaikan, alhamdulillah bisa selesai. Tapi terus aku jadi kayak ragu-ragu, wah mau S2 nggak ya? S1 aja kayaknya kemarin susah banget nyelesainnya. Terus ya bimbang-bimbang gitu, terus kebetulan ada temen yang bilang, Erasmus lagi bukaan gitu. Terus aku lihat-lihat kan, wah keren juga ya, Erasmus tuh kan beasiswa yang dikeluarkan sama Uni Eropa. Dan itu tuh salah satu prinsip utamanya itu mereka mau mengenalkan tentang kekayaan budaya Eropa. Jadi prinsipnya tuh prinsip mobility gitu loh, kamu harus pindah-pindah tinggal di beberapa tempat. Terus dia itu persyaratannya lumayan longgar, nggak kayak misalnya kayak LPDP atau AS, di situ nggak ada batas umur, nggak ada misalnya kamu udah pernah S2 itu boleh ambil S2 lagi kalau di Erasmus. Okay. Kebetulan di kelasku tuh juga lumayan banyak teman-teman angkatanku yang udah pernah ambil S2 itu ambil lagi gitu. Oke. Nah, yang dia lihat itu cuman kayak kesesuaian pengalaman kamu sama jurusannya. Jurusan yang aku ambil waktu itu namanya Human Rights Policy and Practice. Dan pas aku kuliah, aku bikin kayak lembaga kecil, lembaga aku sendiri untuk bantu-bantu kemanusiaan gitu loh. Jadi aku punya banyak pengalaman leadership sama management, sama kayak di lapangan itu aku tahu kondisinya seperti apa. Nah, itu yang aku masukin ke aplikasiku, aku bilang bla 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 gitulah. Apa kaitannya misalnya kemiskinan, terus rawan bencana di Indonesia itu sama perlindungan HAM itu apa gitu. Nah, kebetulan itu dianggap bagus buat mereka. Jadi satu kelasku waktu itu, satu angkatan ada 14 orang, kebanyakan dari Asia dan Afrika, dan itu semuanya punya pengalaman di bidang HAM. Oke. Meskipun beda-beda, ada yang dia pernah kerja untuk UN atau pernah kerja untuk ICG gitu, dia pernah kerja untuk Mahkamah Agung di negaranya, kayak gitu-gitu dia. Jadi seru waktu itu kelasnya. Nah, Oke, jadi pengalaman kerja itu sangat penting ya untuk mendapatkan beasiswa itu ya? Apakah ada yang fresh graduate langsung dapat beasiswa itu? Ada sih yang kayak fresh graduate, tapi jadi dia masukin kayak internship, volunteering, kayak gitu itu dianggap kok, dihitung. Asal kamu bisa aja, kamu menampilkan pengalaman itu apa relevansinya buat program itu. Jadi kenapa sih kamu bakal dipilih, apa sih kontribusimu yang akan kamu berikan ke program itu gitu. Oke, tadi kamu bilang dapat beasiswa itu kamu berkuliah di beberapa tempat. Kira-kira apa keuntungan dan tantangan berkuliah di beberapa kampus berbeda itu? Kamu bisa sebutkan kamu kuliah di kampus mana saja, lalu apa tantangannya? Aku dulu jadi 3 negara selama 2 tahun itu. Satu di Swedia, di Universitas Gothenburg. Yang kedua di Spanyol, di Universitas Deusto. Yang ketiga di London, di UK, Universitas Roehampton. 3 universitas ini itu dia punya spesialisasi kelebihan masing-masing. Misalnya di Swedia itu dia
menonjol di studi globalisasi. Nah, dikaitin sama HAM gitu. Terus di Spanyol dia menonjol di bidang masyarakat adat, indigenous people, terus dikaitkan sama HAM. Di London dia sociology of human rights, dikaitkan sama HAM. Gitu. Terus yang menurutku sih yang paling besar keuntungan dari Erasmus itu kamu bakal punya banyak pengalaman, ketemu banyak orang yang pengalamannya banyak juga. Jadi itu networking nomor 1 ya. Jadi kamu itu valuable banget, ketemu banyak orang dari segala negara, jadi kamu punya teman dari mana-mana, dan mereka punya info kerjaan atau program lain, itu kamu aksesnya banyak. Terus yang kedua, belajar mentalitas hidup pengembara dan hidup sendiri itu kayak apa gitu. Tiap 3 bulan sekali udah pusing mikirin, harus apply visa lagi untuk negara itu, terus harus cari apartemen sendiri untuk negara itu nggak ada yang bantuin, kamu sendiri yang cari. Terus ya gitulah, traveling, hidup dari koper itu ngerasain, jadi nggak pernah bisa benar-benar settle. Mungkin itu agak kekurangannya juga ya. Cuman ya menurut aku sih itu seneng-seneng aja. Jadi berasa kayak jalan-jalan dibayar gitu S2-nya. Terus aku nggak tahu kalau di program-program lain gimana. Tapi di jurusanku karena teman-temanku punya pengalaman profesional, jadi aku belajar banyak di kelas. Kalau misalnya dosen ngomong, gini-gini, teorinya gini-gini, pasti kita pada protes, itu ngomong teori doang, kalau di kenyataannya mah gini-gini, di negara ini gini-gini, UN tuh programnya pada gagal, gini-gini. Okay. Jadi itu benar-benar ada exchange of knowledge gitu. Iya. Terus lagi, Erasmus itu nggak ada ikatan. Jadi kamu setelah selesai S2 mau tinggal di Eropa, kalau kamu nemu sesuatu ya terserah gitu. Nggak ada ikatan, dia benar-benar pure, dia mau transfer of knowledge aja gitu. Okay. Kekurangannya dia termasuk kecil ininya, beasiswanya. Oke. Terus itu benar-benar tergantung luck. Kamu dapat program yang negaranya expenses-nya tinggi atau rendah. Oke. Kalau kayak aku misalnya dapat Swedia itu tinggi kan ininya biaya hidupnya. Terus London juga tinggi banget. Jadi itu tuh nggak cukup. Jadi aku harus waktu itu part time gitu, kerja part time. Oke. Nah kerja part time kalau kita nggak ada diploma, nggak ada skill, terus kita terbatas kan pilihannya kalau kamu orang asing bukan orang lokal. Jadi aku di London dulu kerjaanku bersih-bersih rumah gitu, kayak janitor gitu, bersihin rumahnya orang gitu. Nah tapi kalau kamu dapat negara-negara yang rendah, ininya biaya hidupnya kayak negara-negara Eropa Timur, itu bisa nabung, bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi negara-negara itu atau kampus-kampus itu kamu yang pilih atau dipilih oleh beasiswanya? Kalau di programku dipilih oleh beasiswanya, tapi aku tahu ada program-program Erasmus lain yang dia tuh anggota universitasnya banyak banget. Ada yang sampai 12 universitas. Tapi kamu yang milih 3 atau 4 universitas mana yang kamu mau belajar gitu. Oke, kamu sekolah di 3 universitas itu. Saya penasaran ini, kamu dapat ijazahnya dari kampus mana? Ijazah dari tiga-tiganya. Dari ketiga-tiganya? Iya. Jadi itu juga kelebihan sih. Jadi kalau mau lamar kerja atau lamar misalnya S3, jadi keluarin diploma dari kampus mana yang kira-kira lebih daya bargaining power-nya lebih tinggi gitu. Jadi ketiga-tiganya mengeluarkan ijazah dengan nilai dari ketiga dengan nilai dari ketiga universitas itu. Jadi semua mata kuliah yang kita ambil di kampus lainnya itu ditransfer, diakreditasi gitu, menurut sistem mereka gitu. Oke, jadi enak ya. Jadi kita kayak tamat dari 3 kampus yang berbeda ya. Iya, nah tapi universitas-universitas yang ada di program-program Erasmus tuh biasanya universitas nggak terkenal. Kayak
Ya itu Roehampton di London tuh apa? Bukan kayak Oxford atau Cambridge atau Essex, Sussex gitu kan. Jadi resikonya itu sih. Emang kalau program Erasmus tuh dia cenderung pengen mengangkat kampus-kampus yang kurang terkenal gitu. Oke, kayaknya menarik sekali kalau kita bisa berkuliah tanpa biaya sendiri dengan beasiswa Erasmus atau melalui beasiswa kerja tadi, employment kayak di Norway itu. Mungkin kamu ada tips atau saran untuk mereka, anak-anak muda Indonesia umumnya dan Indonesia Timur khususnya, kalau mereka mau mendapatkan beasiswa, kira-kira apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang?